Salam sejahtera, perkenalkan, nama saya Naomi Teresya Hermawan, dan saya akan menjelaskan tentang fungsi bisnis dan fungsi dokumen dan dokumentasi pada penjualan dan siklus penagihan. Sekarang kita masuk ke audit siklus penjualan dan penagihan. Tujuan dalam audit siklus penjualan dan penagihan adalah mengevaluasi saldo akun yang dipengaruhi oleh siklus yang disajikan secara wajar sesuai SAK. Terdapat perbedaan sifat dan arsip akun untuk industri jasa, perusahaan retail, dan perusahaan asuransi, namun dari konsep kunci atau aturan dasarnya tetap sama. 5 kelompok transaksi dalam siklus penjualan dan penagihan. Yang pertama penjualan, tunai atau kredit. Yang kedua penerimaan kas. Yang ketiga return penjualan dan pengurangan harga. Yang keempat penghapusan piutang tak tertagih. Yang kelima estimasi beban piutang tak tertagih. Kelompok transaksi akun fungsi bisnis serta dokumen dan catatan terkait siklus penjualan dan penagihan. Yang pertama penjualan. Akunnya penjualan piutang dagang, fungsi bisnis, pemrosesan pesanan pelanggan, pemberian kredit, pengiriman barang, penagihan pelanggan, dan mencatat penjualan. Lalu dokumen dan catatan, ada permintaan pelanggan, pesanan penjualan, pesanan pelanggan atau pesanan penjualan, dokumen pengiriman, faktur penjualan, arsip transaksi penjualan, jurnal dan daftar penjualan, jurnal atau daftar penjualan, arsip utama piutang dagang, neraca saldo piutang dagang, dan terakhir laporan penagihan bulanan. Yang kedua, penerimaan kas. Akun kas di bank, debit dari penerimaan kas piutang dagang. Fungsi bisnisnya pemrosesan dan pencatatan penerimaan kas, dokumen dan catatan, slip pembayaran, daftar awal penerimaan kas, arsip transaksi penerimaan kas, jurnal atau daftar penerimaan kas. Yang ketiga, return penjualan dan pengurangan harga. Akunnya return penjualan dan pengurangan harga piutang dagang. Fungsi bisnisnya pemrosesan dan pencatatan return penjualan dan pengurangan harga. Dokumen dan catatan, memo kredit, dan jurnal return penjualan dan pengurangan harga. Yang keempat, penghapusan piutang tak tertagih. Akunnya piutang dagang, penyisihan piutang tak tertagih. Fungsi bisnisnya penghapusan piutang tak tertagih. Dokumen dan catatan, formulir otorisasi piutang tak tertagih. Yang kelima, estimasi beban piutang tak tertagih. Fungsi bisnisnya pembebanan piutang tak tertagih, dokumen dan catatan, jurnal umum. Siklus penjualan dan penagihan terjadi ketika dimulai dengan sebuah permintaan pelanggan dan berakhir dengan konversi bahan baku atau jasa ke dalam akun piutang dagang dan selanjutnya ke dalam kas. Sekarang saya akan memberitahu 8 fungsi bisnis dalam siklus penjualan dan penagihan. Yang pertama, pemrosesan pesanan pelanggan. Permintaan pelanggan terhadap barang mengawali seluruh siklus. Umumnya merupakan sebuah penawaran untuk membeli barang dengan aturan tertentu. Diterimanya pesanan pelanggan seringkali langsung menimbulkan pesanan penjualan. Dokumen dan catatan yang dibuat adalah pesanan pelanggan dan pesanan penjualan. Yang kedua, pemberian kredit. Dalam beberapa perusahaan secara otomatis, komputer mengizinkan proses penjualan berlanjut hanya ketika total pesanan penjualan yang diterima ditambah saldo pelanggan
adalah kurang dari batas kredit dalam master file. Selanjutnya, yang ketiga, pengiriman barang. Dokumen ini merupakan beberapa salinan dari dokumen pengiriman barang serta dapat digunakan untuk melakukan penagihan yang tepat kepada para pelanggan. Yang keempat, penagihan pelanggan dan pencatatan penjualan. Penagihan harus dilakukan dengan benar dan tepat waktu dengan aspek berikut yang merupakan hal terpenting dalam penagihan. Pertama, semua pengiriman yang dilakukan telah ditagih. Kelengkapan. Tidak ada pengiriman yang ditagih lebih dari sekali keterjadian. Masing-masing ditagih dalam jumlah yang tepat atau akurat. Dokumen-dokumen dalam penagihan pelanggan dan pencatatan penjualan seperti faktur penjualan, arsip transaksi penjualan, jurnal atau daftar penjualan, arsip utama akun piutang dagang, neraca saldo akun piutang dagang, dan laporan penagihan bulanan. Yang kelima, memproses dan mencatat penerimaan kas. Pemrosesan dan pencatatan penerimaan kas termasuk penerimaan, penyetoran, dan pencatatan kas. Dokumen-dokumen pendukung dalam kegiatan ini antara lain slip pembayaran, daftar awal penerimaan kas, arsip transaksi penerimaan kas, jurnal atau daftar penerimaan kas. Yang keenam, pemrosesan dan pencatatan return, penjualan, dan pengurangan harga. Perusahaan menyusun laporan penerimaan untuk barang-barang yang dikembalikan dan mengembalikannya ke gudang penyimpanan. Dokumen yang digunakan dalam proses ini memo kredit dan jurnal retur penjualan dan pengurangan harga. Selanjutnya, menghapus piutang tak tertagih. Setelah menyimpulkan bahwa suatu jumlah tidak dapat ditagih, maka perusahaan harus menghapuskannya dan penghapusan itu harus dapat ditandai dalam formulir otorisasi piutang tak tertagih. Yang kedelapan, yang terakhir, beban piutang tak tertagih. Prinsip akuntansi mengharuskan perusahaan untuk mencatat beban piutang tak tertagih sejumlah nilai tagihan yang diperkirakan tidak dapat ditagih. Sekian penjelasan dari saya tentang fungsi bisnis dan fungsi dokumen terkait dan dokumentasi pada penjualan dan siklus penagihan. Maaf bila ada salah-salah kata atau penyebutan. Salam sejahtera. Terima kasih. Sampai bertemu video selanjutnya.